Oke guys, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional ini punya dua cara pengerjaan ya. Yang pertama, kalau misalnya bentuknya adalah akar fx lebih dari akar gx. Jadi pertidaksamaan irasional itu melibatkan pertidaksamaan dalam bentuk akar. Ada akar, akar gitu ya. Jadi dia melibatkan bentuk akar. Nah, untuk pengerjaan yang pertama itu kalau misalnya dia soalnya dua-duanya akar, sebelah kiri akar, sebelah kanan juga akar. Jadi kalau misalnya dia bentuk akar itu kan akan terdefinisi kalau yang di dalam akar adalah bilangan positif. Maka dia punya syarat fx dan gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, karena fx dan gx ini sudah pasti bilangan positif ya, akar itu kan akan menghasilkan bilangan positif. Akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3 gitu kan. Maka kalau dia sama-sama positif, maka kita dihalalkan untuk mengkuadratkan kedua ruas. Jadi langkah yang kedua adalah kuadratkan kedua ruas. Sama juga halnya ketika kamu ketemu kasus akar fx kurang dari gx atau kurang dari sama dengan. Atau bisa jadi soalnya dibalik, gx-nya ditaruh depan, maka gx lebih dari akar fx atau gx lebih dari sama dengan akar fx. Kenapa kok gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0? Nah, tadi itu kan kita tahu bahwa akar itu kan menghasilkan bilangan positif. Nah, kalau misalnya gx-nya negatif, nggak mungkin dong. Masa bilangan negatif lebih dari bilangan positif? Maka gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Makanya dia syaratnya sama. Gx lebih dari sama dengan 0 dan juga fx juga lebih dari sama dengan 0. Karena bilangan negatif tidak mungkin lebih dari bilangan positif, gitu ya. Nah, karena tadi kedua ruas juga udah sama-sama negatif, sama-sama positif, maka kita dihalalkan untuk mengkuadratkan kedua ruas. Nah, bentuk yang kedua atau cara mengerjakan yang kedua itu kalau kita ketemu soal akar fx lebih dari gx. Akar fx lebih dari gx atau lebih dari sama dengan. Atau kalau misalnya gx-nya ditaruh depan ditukar jadi gx kurang dari akar fx atau kurang dari sama dengan. Nah, kalau ini kita kan punya dua kemungkinan ya. Ini kan kurang dari nih. Ini akar fx itu kan bilangan positif. Bisa jadi kan gx-nya positif, bisa jadi gx-nya negatif. Kalau misalnya gx-nya positif kan sama kayak tadi jadinya kan. Ya kan? Nah, jadi kalau dia kedua ruas sama-sama positif, kita dihalalkan untuk mengkuadratkan kedua ruas. Kalau dia gx-nya lebih dari sama dengan 0, ini kemungkinan yang pertama. Tapi bisa jadi juga gx-nya kurang dari 0. Kok bisa? Nah, kan ini tandanya kurang dari. Di ini kan bilangan positif. Bisa jadi gx-nya itu bilangan negatif. Kan tidak menutup kemungkinan seperti itu. Karena bilangan negatif kurang dari bilangan positif itu sudah pasti benar, ya kan? Maka kemungkinan yang kedua adalah kalau gx-nya itu bilangan negatif. Kemudian fx lebih dari sama dengan 0 ini apa? Ini adalah syarat biar akarnya terdefinisi gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita coba kerjakan beberapa contoh soal ya. Contoh yang pertama adalah akar dari x min 5 kurang dari 2. Akar x min 5 kurang dari 2. Nah, ini 2 ini kan bilangan positif ya. Ini kan bilangan positif ya, ya kan? Tapi kita harus penuhi dulu syaratnya. Syaratnya adalah yang di dalam akar harus positif. Maka yang di dalam akar itu apa? X min 5 harus positif. Berarti lebih dari sama dengan 0. Berarti min 5-nya bisa pindah kemana? Ke kanan ya. Jadi X lebih dari sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi positif. Nah, untuk syaratnya kita dapat X lebih dari sama dengan 5. Kalau misalnya kita taruh di garis bilangan, X lebih dari sama dengan berarti bulatnya bulat penuh. 5 lebih dari, berarti kalau lebih dari ke kanan. Ini daerah himpunannya. Nah, kemungkinan yang kedua, cara yang kedua adalah karena ini sama-sama positif ya. Di sini akar positif, di sini 2 juga bilangan positif, maka kita bisa kuadratkan kedua ruas. Berarti akar dari x min 5 kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan maka kan akarnya hilang. Berarti tinggal hilangin aja akarnya. X min 5 kurang dari 2 pangkat 2 adalah 4. Maka ini min 5-nya kita pindah ke sana. Maka X kurang dari 4 ditambah 5.
X kurang dari 9. Kalau kita taruh di garis bilangan, di sini ada 9 karena dia kurang dari nggak ada sama dengannya, maka dia bulat kosong, kurang dari 9 maka ke kiri. Siranya di sini. Nah, nentuin DHP-nya gimana sekarang? Tentuin DHP-nya kita harus cari irisan yang pertama dengan irisan yang kedua. Bisa kita pakai satu garis bilangan untuk menggabungkan ya, digabungin. Ini kan tadi 5, ini kan 9. Kita taruh di garis bilangan yang baru. 5-nya bulat penuh, 9-nya bulat kosong gitu ya. Kita dapat dari yang pertama tadi X lebih dari sama dengan 5. Nih, dari 5 ke kanan. Ini dari yang pertama. Terus kita dapat di yang kedua X kurang dari 9. Sorry, di sini nggak ada ke 9 ya. Nah, dari 9 kemana? Kalau kurang dari ke kiri. Terus nentuin DHP-nya gimana, Miss? Kita kan harus cari irisannya. Nah, kalau misalnya kita punya 2, maka dia juga harus dilewati oleh 2 garis. Yang dilewati 2 garis yang mana? Yang antara 5 dan 9, maka daerah himpunannya yang ini. Nulisnya gimana terusan? Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Dari 5 sampai 9. Ini kurang dari sama dengan karena dia bulatnya bulat penuh. Ini kurang dari aja karena bulatnya bulat kosong. X anggota bilangan real. Bacanya X lebih dari sama dengan 5 karena dari 5 ke kanan, tapi X itu kurang dari 9, dari 9 ke kiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Misalnya Miss Wayan punya contoh akar 2x min 1 kurang dari akar x plus 2 gitu. Nah, ini kan dua-duanya dalam bentuk akar nih, maka kita harus penuhi dulu syaratnya. Kalau misalnya dia dalam bentuk akar, maka yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita cari satu-satu. Yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita punya 2x min 1 harus lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan, satunya pindah ke kanan jadi plus. Maka x lebih dari sama dengan, ini kan 2 dikali x, maka pindah jadi bagi. Jadi 1/2. Tandanya nggak dibalik, kenapa? Karena pembaginya adalah bilangan positif. Kapan dia dibalik? Kalau pembaginya bilangan negatif. Misalnya nih, ya, ini misal kalian punya min 2x lebih dari 1 misalnya. Kan di depan di depan x ini kan ada min 2. Maka kalau misalnya kita taruh sana kan jadi 1/min 2 dibagi sama bilangan negatif. Maka tandanya dari lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Gitu ya. Dia itu dibalik tandanya kalau dibagi sama bilangan negatif. Kalau dia dibagi sama bilangan positif tandanya tetap nggak dibalik. Kemudian untuk akar yang kedua kita punya, ini kan 2x min 1 udah, ini kan juga dalam bentuk akar. Jadi kita cari juga syaratnya, dia harus lebih dari sama dengan 0. Maka x plus 2 lebih dari sama dengan 0, maka 2-nya kita pindah ke kanan. Maka x harus lebih dari sama dengan, karena positif pindah ke kanan jadi negatif. X lebih dari sama dengan min 2. Kita taruh di garis bilangan. Ada min 2 kan berarti di sini ya bulat penuh min 2, kemudian di sini setengah. Sama-sama kemana? Sama-sama ke kanan karena dia lebih dari. Setengahnya ke sini, ini juga ke sini. Yang memenuhi dua-duanya yang mana? Karena ini kan ada 2 ya, maka ini kan. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah sama-sama dikuadratkan ya. Sama-sama dikuadratkan karena kan ini akar dan akar udah sama-sama bilangan positif. Maka kita bisa kuadratkan kedua-duanya. Artinya kita punya akar dari 2x min 1 dikuadratkan kurang dari akar dari x plus 2 dikuadratkan. Nah, terus
Kalau kita sama-sama kuadratkan maka akarnya hilang. Jadi tinggal punya 2x min 1 kurang dari x plus 2. Karena kita tinggal ngilangin akarnya aja. X-nya dijadiin 1, terus konstantannya jadiin 1. Jadi X-nya kita pindah ke kiri, min 1-nya kita pindah ke kanan. Jadinya 2x dikurang X pindah ke kiri jadi min ya, kurang dari 2, min 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Berarti 2x dikurang X itu X, kemudian 2 ditambah 1 itu 3. Dapatlah hasilnya X kurang dari 3. Kalau misalnya digambar di garis bilangan, ini bulatnya bulat kosong 3 karena nggak ada sama dengannya, ini ke kiri. Kita jadiin 1, ini antara 1, 2, dan 3. Kita jadiin 1. Kita bikin garis. Kita tulis angkanya. Di sini ada min 2, di sini ada setengah, di sini ada 3. Tadi dari min 2 lebih dari ke kanan, kemudian dari setengah juga ke kanan, dari min 3 ke kiri. Seret. Karena yang diminta adalah irisan, ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Maka kita harus cari yang dia dilewati oleh 3 garis. Kalau yang ini kan cuma 1 ya, dilewatin cuma sama garis ini doang nih. Kalau yang ini 2, 1, 2, yang ini 1, 2, 3. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah di antara di antara setengah sampai 3. Terus nulis himpunannya gimana? Sama kayak tadi ya, cara nulis himpunan penyelesaiannya. X di mana? Setengah 3. Karena ini bulatnya bulat penuh, maka kurang dari sama dengan. Karena ini bulatnya bulat kosong, maka kurang dari. X anggota bilangan real. Bacanya X lebih dari sama dengan setengah, dari setengah ke kanan, tapi X itu kurang dari 3, dari 3 ke kiri. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, kalau contoh soal yang ketiga, nih gimana nih kalau misalnya kita punya akar 16 min x kuadrat kurang dari sama dengan x plus 4 ya. Ini itu sama aja kalau misalnya soalnya saya rubah jadi x plus 4 lebih dari sama dengan akar 16 min x kuadrat. Sama aja, cuma ditukar tempat aja gitu ya. Nah, atau ini soalnya juga akan sama kalau misalnya saya ubah jadi akar 16 min x kuadrat dikurang x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Sama aja ya. Atau mau saya rubah jadi akar 16 min x kuadrat min x min 4 kurang dari sama dengan 0. Sama aja, mau bentuknya gimana pun sebenarnya sama aja. Ini cuman dimanipulasi aja soalnya biar kelihatan agak lebih ribet. Kalau misalnya ketemu soal yang begini, maka kamu harus rubah dulu jadi kayak gini. Misalnya nih, kalau soalnya dirubah jadi kayak gini nih, jadi yang paling bawah ya. Berarti kan kamu harus rubah dulu jadi akar 16 min x kuadrat dikurang, ini harus dibuka kurung. Kenapa harus dikurung? Biar nanti ini bisa kita pindah ke kanan. Jadi kalau minnya keluar, min x dibagi min 1 berarti kan tinggal x. Min 4 dibagi min 1 berarti tinggal plus 4. Kurang dari sama dengan 0. Maka ini yang dalam kurung bisa kita pindah ke kanan. Akar dari 16 min x kuadrat dapatnya kurang dari sama dengan min pindah ke sana jadi x plus 4. Maka balik lagi soalnya kayak ini. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Kayak yang tadi ya. Ini kan kurang dari sama dengan bilangan positif, maka ini juga harus bilangan positif. Bilangan positif harus kurang dari sama dengan bilangan positif dong. Nggak mungkin bilangan positif kurang dari bilangan negatif, maka ini harus bilangan positif. Maka yang cara pertama kita tetap harus pakai x plus 4 harus lebih dari sama dengan 0 ya. Karena bilangan positif harus lebih kecil dari bilangan positif. Kalau lebih kecil dari bilangan negatif, nggak mungkin. Maka kita dapat x lebih dari sama dengan 4-nya pindah ke kanan jadi negatif 4. X lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian
Yang di dalam akar nih, yang di dalam akar itu kan kita punya syarat bahwa yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita punya 16 min x kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0 karena dia di dalam akar. Terus ini faktorialnya gimana? Nah, kalian harus ingat, kalau kalian punya a kuadrat min b kuadrat, itu kalau difaktorin jadi a plus b dikali a min b. Gitu ya. 16 itu kan sama aja 4 kuadrat kan? Maka ini bisa kita rubah jadi 4 kuadrat dikurang x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Berarti A-nya 4, B-nya X. Maka kalau kita faktorkan jadi 4 ditambah X dikali 4 dikurang X lebih dari sama dengan 0. Dapatlah di sini. Berarti kamu punya 4 ditambah X sama dengan 0. 4-nya kita pindah ke kanan jadi X sama dengan min 4 gitu ya. Terus kamu punya yang kedua 4 min X sama dengan 0. X-nya pindah ke kanan. Jadi 4 sama dengan X atau X sama dengan 4. Ini kalau misalnya, ini kan belum selesai nih, ada lebih dari sama dengan 0. Tapi kita baru dapat titik batas ya. Seperti biasa, kita harus pakai garis bilangan. Di sini min 4, di sini 4. Kita tes. Yang mana daerah positif, yang mana daerah negatif? Kita pakai koefisien X aja ya. Lihat ini. Ini koefisien X-nya adalah min X. Ini min. Ini plus X. Maksudnya dia positif. Positif dikali negatif dapatnya negatif. Maka yang paling kanan itu bernilai negatif. Yang paling kanan bernilai negatif. Berarti sebelahnya positif, sebelahnya negatif. Karena yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0, maka yang mana yang kita pakai? Yang daerah positif. Karena yang diminta adalah lebih dari 0. Kalau yang diminta kurang dari 0, maka daerahnya adalah daerah negatif. Untuk yang gini, X lebih dari sama dengan min 4. Maka kalau kita gambar di garis bilangan, di sini ada min 4. Dari min 4 kemana? Ke kanan. Karena dia lebih dari. Udah nih ya. Syaratnya udah. Ini lebih dari sama dengan 0, ini lebih dari sama dengan 0. Nah, karena dia kedua-duanya sudah merupakan bilangan positif, maka kita bisa kuadratkan kedua ruas. Berarti yang kedua kita kuadratkan kedua ruas. Artinya kita harus mengkuadratkan akar dari 16 min X kuadrat ini dikuadratkan kurang dari sama dengan X plus 4 dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan akarnya hilang, berarti tinggal 16 min X kuadrat. Nah, tapi kalau ini dikuadratkan dapatnya apa nih? Berarti kan ini sama aja X plus 4 dikali X plus 4. Kalian jabarkan nanti, maka ketemunya adalah X kuadrat plus 4X plus 4X plus 16. Jadi 16 min X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat, 4 tambah 4 jadi plus 8X plus 16. Atau cara cepatnya gini. Kalau kalian punya X plus 4 kuadrat, maka kalian bisa X dikuadratkan, dapatnya X kuadrat. Terus 2 kali X kali 4, 2 kali X jadi 2X dikali 4 jadi 8X. Terus plus 4 dikuadratkan jadi 16. Nah, setelah ini nih, ini kan kuadrat ya. Nah, kalau ada kayak gini, maka kalau dia ada kuadratnya, maka semuanya dijadiin satu. Boleh dikumpulin di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, sekarang kita coba kumpulin semuanya di sebelah kiri ya. Jadi, kalian punya 16 min X kuadrat. Ini semua kita pindah ke kiri. Jadi, X kuadrat pindah jadi min X kuadrat. 8 pindah jadi min 8X. 16 pindah jadi min 16. Kurang dari sama dengan 0. 0 karena semuanya udah pindah jadi tinggal 0. Kamu punya min X kuadrat berarti min 2X kuadrat. Min 8X nggak punya teman ya, berarti tinggal tetap min 8X. Terus 16 dikurang 16 habis, berarti tinggal min 2X kuadrat min 8X kurang dari sama dengan 0. Biar gampang nih, ini kan masih bilangan negatif nih, dikali aja sama min 1 biar koefisien X kuadratnya positif.
Nah, kalau misalnya kita kali dengan min 1, maka tandanya otomatis akan berubah. Tadinya kurang dari jadi lebih dari 0. Maka ini dikali min 1. Min 2 dikali min 1 dapat 2x kuadrat. Min 8 dikali min 1 dapat 8x. Nah, sampai sini kita faktorkan. Ini kan nggak ada konstantanya nih. Biasanya kan kalian kalau persamaan kuadrat itu ada konstantanya ya. Tapi ini nggak ada konstantanya, nggak ada angkanya aja nih di belakang. Maka cara yang paling gampang adalah kalian keluarin x-nya. X buka kurung gitu ya. Berarti 2x kuadrat kalau dikeluarin x-nya, berarti kan x-nya tinggal 1. Berarti tinggal 2x. Ditambah 8x, kalau x-nya udah keluar berarti tinggal 8. Lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat x itu sama dengan 0 atau 2x plus 8 sama dengan 0. Artinya ini 8-nya kita pindah, 2x sama dengan min 8. Maka x sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Karena dia persamaan kuadrat, kayak tadi nih, kita harus bikin garis bilangan. Seret. Berapa x-nya? 0 dan min 4. Ada sama dengannya ya, berarti bulatannya semuanya bulat penuh. Ini bulat penuh juga ya berarti ya, karena ada sama dengannya. Nah, ini bulatnya bulat penuh. Di sini ada min 4, di sini ada 0. Sekarang kita cek mana daerah positif, mana daerah negatif. Kita cek ke sini. Ke pemfaktorannya ya. Di sini adalah x-nya positif. Di sini x-nya juga positif. Maka ketika positif dikalikan dengan positif, dapatnya adalah bilangan positif. Maka di sini positif. Ini kurung ya tadi ya, jadi nggak kelihatan kurungnya. Nah, di sini habis positif maka dia akan negatif. Di sini positif. Yang diminta apa nih? Oh, yang diminta dia lebih dari 0. Maka yang diambil adalah bilangan daerah yang punya tanda positif. Nah, ini ya. Nah, sekarang nentuin DHP-nya gimana? Maka kita harus cari irisan ketiga-tiganya. Irisan dari ini, dan ini. Nah, kita taruh di samping ya. Kita buat garis. Angkanya berapa aja nih tadi? Ada min 4, 4, dan 0. Ada min 4, ada 0, ada 4. Untuk yang pertama, kita punya x-nya lebih dari min 4. Berarti dari min 4 ke kanan. Untuk daerah yang kedua, kita punya dari min 4 sampai 4. Berarti dari min 4 sampai 4. Dari min 4 berhenti sampai 4. Nah, untuk yang ketiga, kita punya kurang dari min 4. Berarti dari min 4 ini ke kiri. Kemudian yang satunya lebih dari 0. Dari 0 ke kanan. Nah, kayak tadi sama. Karena ada 1, 2, 3. Maka kita harus cari yang di atasnya punya garis 3. Yang mana nih? Ini cuma 1. Ini 2. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2. Maka daerahnya yang mana? Yang ini, yang dilewati oleh 3 garis. Maka himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x-nya dari 0 sampai 4. X anggota bilangan real. Gitu ya. X-nya dari 0 sampai 4. X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Agak panjang nih. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Akar 2x plus 2 lebih dari x plus 3. Atau bisa kita balik soalnya jadi x min 3 kurang dari akar 2x plus 2. Nih. Ini kan bilangan positif. Berarti sebuah bilangan kurang dari bilangan positif. Berarti kalau dia sebuah bilangan kurang dari bilangan positif, berarti bilangan yang ini nih bisa jadi dia bilangan positif, bisa jadi bilangan negatif karena sama-sama memenuhi. Berarti kita punya dua kemungkinan. Kita
Cari dulu satu-satu. Kita pakai kemungkinan yang pertama kalau misalnya dia ini adalah bilangan positif. Maka X min 3 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan min 3-nya pindah ke kanan jadi 3. Yang di dalam akar itu adalah bilangan positif juga kan? Karena kalau dia bilangan negatif nanti tidak terdefinisi, maka kita cari juga 2x plus 2 lebih dari sama dengan 0. 2x, 2-nya kita pindah ke kanan jadi min 2. Maka x lebih dari sama dengan min 2 per 2. Kenapa kok nggak dibalik, Miss? Ini kan ketemu min 2. Tapi ingat, dia dibalik kalau pembaginya negatif. Ini kan sedangkan pembaginya masih bilangan positif, jadi nggak perlu dibalik. Tetap lebih dari. Maka x lebih dari sama dengan min 1. Kalau dibuat garis bilangan, di sini ada 3 karena lebih dari dia ke kanan. Ini kalau dibuat garis bilangan, di sini ada min 1 karena lebih dari dia juga ke kanan. Nah, udah sama-sama positif nih, yang kiri positif, yang kanan positif. Maka langkah yang kedua adalah sama-sama kita kuadratkan kedua ruas, karena sama-sama positif. Jadi ketemunya akar 2x plus 2 dikuadratkan lebih dari x min 3 kuadrat. Ini kalau dikuadratin kan akarnya hilang. Berarti tinggal 2x plus 2 lebih dari, ini dikuadratin, kita pakai cara yang tadi ya, x dikuadratkan jadi x kuadrat, kemudian 2 dikali 3 jadi 2 kali min 3 jadi min 6, min 6 dikali x jadi min 6x, kemudian min 3 dikuadratkan jadi plus 9. Nah, ini kita pindah semua nih, yang kanan kita pindah semua ke kiri biar dia bentuknya lebih dari 0, karena dia ada ini ya, ada kuadratnya, maka kita pindah semua ke kiri. Jadi kita punya 2x plus 2, x kuadrat pindah jadi min x kuadrat, min 6 pindah jadi plus 6x, kemudian plus 9 pindah jadi min 9 lebih dari 0. Karena yang kanan semua pindah ke kiri, maka yang kanan tinggal 0. Kita tulis dari pangkat tertinggi, berarti min x kuadrat dulu. Terus ada 2x ditambah 6x. Jadi plus 8x. Ada 2 dikurang 9. Jadi min 7. Lebih dari 0. Ini depan x kuadrat nih. Min nih. Biar gampang kita kali dengan min 1. Biar jadi positif. Biar nanti memfaktorkannya jadi mudah. Jadi ini kalau semua kita kali min 1, maka tandanya tadinya lebih dari akan berubah jadi kurang dari. Kita kali min semua, min x kuadrat kali min 1 berarti x kuadrat, min 8 dikali min 1, 8 dikali min 1 jadi min 8x, min 7 dikali min 1 jadi plus 7. Nah, udah sampai sini baru kita faktorkan. Yang kalau dikali sama dengan 7, tapi kalau ditambah sama dengan min 8. Oh, kita punya 7 sama 1. Tapi kan harus min, berarti di sini min 7, di sini min 1. Dapatlah kita x min 7 dikali x min 1 kurang dari 0. Maka x-nya sama dengan 7, x-nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Nah, di sini ada 1, di sini ada 7. Bulatnya bulat kosong. Kenapa? Karena dia tandanya lebih dari, nggak ada sama dengan. Kita periksa dulu tandanya yang paling kanan. Periksanya dari sini ya, dari pemfaktorannya. Ini x-nya adalah positif ya, karena depannya nggak ada min. Ini juga x-nya positif. Maka ketika positif ketemu positif, dapatnya positif. Maka yang paling kanan adalah positif. Kalau yang paling kanan positif, maka di sini negatif, di sini positif. Yang diminta adalah yang kurang dari 0. Maka yang daerahnya adalah yang ini, dari min 1 sampai dari 1 sampai 7. Kita gabungin nih, untuk kemungkinan pertama kita gabungin, kita cari irisannya. Kita gambar. Kita punya 3, min 1, 1, dan 7. Berarti kita tulis dari min 1 ada 1,
ada 3, ada 7. Buletannya kita ngikutin ya. Kalau di sini bulat penuh ya taruhnya bulat penuh, kalau bulat kosong taruhnya bulat kosong. Nah, kita dapat tadi lebih dari 3, berarti 3 ke kanan. Kemudian ini kita dapat lebih dari -1, berarti dari -1 ke kanan. Kemudian yang ini kita dapatnya dari 1 sampai 7, berarti dari 1 sampai 7. 1, 2, 3, berarti yang dilewati oleh 3 garis ya, 1, 2, 3, karena kita menggabungkan 3 garis bilangan, jadi harusnya kita punya 3 garis di atasnya kalau kita cari irisannya. Berarti yang mana? Dari 3 sampai 7, maka ini daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita punya himpunan penyelesaian untuk kemungkinan pertama loh ini ya. X di mana 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Karena di sini bulat penuh, di sini bulat kosong. Jadi di sini ada sama dengannya, di sini enggak. X anggota bilangan real. Ini untuk kemungkinan pertama nih. Nah, sekarang kita cari untuk kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua kalau ini kurang dari 0. Berarti X min 3 kurang dari 0. Nggak ada sama dengannya ya. X min 3 kurang dari 0. Maka X itu kurang dari 3. Min 3 nya pindah ke kanan ya. Dari negatif pindah jadi positif. Kita juga harus tetap cari yang di dalam akar. Karena yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita harus tetap cari 2x plus 2 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan min 2 kayak tadi. Maka x lebih dari sama dengan min 2 per 2. X lebih dari sama dengan min 1. Kita tidak perlu mengkuadratkan kedua ruas ketika kita mengerjakan kemungkinan yang kedua. Karena tidak memenuhi kalau dikuadratkan kalau kita kuadratkan kedua ruas. Jadi untuk kemungkinan kedua kita cuman punya 2 garis bilangan, yaitu X kurang dari 3, dari 3 ke kiri, dan X lebih dari min 1, dari min 1 ke kanan. Untuk cari kemungkinan kedua, DHP-nya kita gabungin dua garis bilangan ini, kita gabungin. Ada min 1, ada 3. Katanya dari 3 ke kiri. Kemudian dari min 1 ke kanan. Maka karena kita cuma punya 2 garis bilangan, maka kita cari yang dilewati oleh 2 garis. Maka ini ya yang dilewati oleh 2 garis. Maka untuk daerah himpunan penyelesaian kemungkinan kedua itu adalah X di mana dari 1, satunya bulat penuh, 3-nya bulat kosong. Berarti dari min 1 sampai 3. X anggota bilangan real. Kan kita punya 2 kemungkinan nih, kemungkinan 1 sama kemungkinan 2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya kita gabungkan, bukan dicari irisannya ya, tapi kita gabungin. Jadi dua-duanya harus ikut. Yang di sini harus ikut, yang di sini juga harus ikut. Kita gabungkan, bukan dicari irisannya. Kalau tadi di kemungkinan 1 kan kita cari irisannya nih, dari 3 garis bilangan kita cari irisannya. Kemudian kemungkinan yang kedua juga dari 2 garis bilangan kita cari irisannya. Tapi untuk langkah selanjutnya ketika kita mau menentukan semua DHP-nya, maka kita gabungkan kemungkinan 1 dengan kemungkinan 2. Kita gabungkan jadi 1 garis bilangan. Nih. Tadi dari kemungkinan 1 kita punya 3 dan 7. 3-nya bulat penuh, 7-nya bulat kosong. Tadi sampai sini ya. Nih. Ini 3. Tapi kemungkinan yang kedua kita punya dari min 1 sampai 3. Ini dari min 1 sampai 3. Yang satu buletannya penuh, yang satu buletannya kosong. Kalau misalnya kita gabungin, maka yang penuh yang menang. Tapi kalau kita iris, maka yang kosong yang menang. Karena ini kita gabung, maka di sini bulatnya bulat penuh. Nyambung nih ternyata himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaian dari soal yang nomor 4 itu adalah dari min 1
sampai 7. Gitu ya. Atau kita tulis X di mana X itu lebih besar dari min 1 kurang dari 7. X anggota bilangan real. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kita lanjut latihan soal. Selamat mencoba, terima kasih.